Perkenalkan, nama saya Emily Gabriela Langi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bernama Weighted Product, atau sering kita sebut sebagai metode WP. Metode ini digunakan untuk membantu kita menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan banyak kriteria. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar metode WP, kriteria yang digunakan, perhitungan bobot, cara menghitung nilai S dan nilai V, hingga hasil akhir perankingan berdasarkan contoh kasus yang sudah diberikan. Metode Weighted Product adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Inti dari metode ini adalah mengalihkan semua nilai kriteria dalam setiap alternatif, tetapi terlebih dahulu setiap nilai tersebut dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Dengan demikian, bobot memiliki peran yang sangat penting karena pangkat memberikan pengaruh besar terhadap hasil akhir. Dalam metode WP, bobot juga harus dinormalisasi sehingga total bobot menjadi 1. Selain itu, metode ini membedakan antara kriteria benefit dan cost. Benefit berarti semakin besar nilainya semakin baik. Sedangkan cost berarti semakin kecil nilainya semakin baik. Karena menggunakan perkalian dan pangkat, metode WP memberikan hasil peringkat akhir berdasarkan nilai preferensi. Dalam studi kasus restoran, terdapat 5 kriteria yang akan digunakan untuk menilai masing-masing alternatif restoran. Yang pertama adalah C1, yaitu kualitas makanan yang termasuk kriteria benefit, karena semakin besar nilainya berarti semakin baik. Yang kedua adalah C2, yaitu harga makanan. Menilai tingkat harga makanan, harga yang lebih tinggi berarti tidak lebih baik sehingga termasuk cost. Yang ketiga, pelayanan mencakup keramahan, kecepatan, dan kenyamanan pelayan. Nilai ini yang lebih tinggi menunjukkan pelayanan lebih baik. Kemudian yang keempat, suasana. Menilai kenyamanan ruangan, kebersihan, dekorasi, pencahayaan, dan tingkat kebersihan. Dan yang kelima, jarak. Menilai jarak restoran dari lokasi, semakin jauh jaraknya semakin tidak disukai sehingga termasuk cost. Berikut tabel nilai alternatif. Nilai masing-masing restoran untuk setiap kriteria pada restoran Ungke. Nilai C1 adalah 42, C2 adalah 66, C3 60, C4 75, dan C5 2,355. Pada restoran Amin, nilai C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, dan C5 1,421. Sementara itu, restoran Epi memiliki nilai C1 sebesar 63, C2 91,5, C3 C3 sebesar 65, C4 sebesar 80, dan C5 sebesar 2,585. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan weighted product. Bobot awal dan normalisasi bobot. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan tiap kriteria. Dalam kasus ini, bobot C1 adalah 5, C2 adalah 3, C3 4, C4 4, dan C5 adalah 2. Jika kita jumlahkan, total bobot adalah 18. Selanjutnya, bobot tersebut harus dinormalisasi agar totalnya menjadi 1. Proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi bobot masing-masing kriteria dengan total bobot. Hasilnya adalah bobot normalisasi untuk C1 sebesar 0,278, C2 0,167, C3 0,222, C4 0,222, dan C5 0,111. Karena C2 dan C5 merupakan cost, bobotnya diubah menjadi negatif, yaitu
min 0,167 dan min 0,111. Sementara C1, C3, dan C4 tetap positif karena merupakan benefit. Rumus metode weighted product. Metode WP menggunakan dua rumus utama. Rumus pertama adalah rumus yang menghitung nilai S, seperti yang ada di layar ini. Rumus ini berarti seluruh nilai kriteria pada suatu alternatif dikalikan satu sama lain. Sedangkan setelah dipangkatkan dengan bobotnya, rumus kedua adalah rumus untuk menghitung nilai preferensi atau nilai V. Rumusnya seperti yang ada di layar ini. Nilai V inilah yang menentukan peringkat akhir. Alternatif dengan nilai V terbesar dianggap sebagai alternatif terbaik. Kita masuk dalam perhitungan nilai S untuk ungkit restoran. Perhitungan untuk ungkit restoran dilakukan dengan memasukkan semua nilai kriteria ke dalam rumus WP. Rumusnya adalah sebagai berikut. 42 pangkat 0,278 dikali 66 pangkat minus 0,167 dikali 60 pangkat 0,222 dikali 75 pangkat 0,222 dikali 2,355 pangkat minus 0,111. Setelah seluruh perhitungan pangkat dan perkalian dilakukan, diperoleh nilai S1 sebesar 7,336. Nilai ini menggambarkan performa keseluruhan ungkit restoran berdasarkan 5 kriteria tersebut. Perhitungan nilai S untuk Amin Restoran. Untuk Amin Restoran, nilai kriterianya dimasukkan ke dalam rumus yang sama. Perhitungannya adalah 50 pangkat 0,278 dikali 90 min 0,617 dikali 72 pangkat 0,222 dikali 60 pangkat 0,222 dikali 1,421 min 0,111 dengan melakukan seluruh perhitungan pangkat dan perkalian. Diperoleh nilai akhir yaitu 7,941 yang menunjukkan kualitas keseluruhan Amin Restoran berdasarkan kriteria. Selanjutnya, perhitungan nilai untuk EPI Restoran. Perhitungan untuk EPI Restoran juga mengikuti rumus yang sama dengan yang sebelumnya. Nilai kriterianya adalah 63 pangkat 0,278 dikali 91,5 minus 0,167 dikali 65 pangkat 0,222 dikali 80 pangkat 0,222 dikali 2,585 min 0,111. Setelah perhitungan dilakukan, hasil yang diperoleh adalah 8,167 yang menjadi nilai S tertinggi dibandingkan dua restoran sebelumnya. Untuk menentukan nilai preferensi atau nilai V, kita menjumlahkan seluruh nilai S sehingga totalnya adalah 23.444. Kemudian nilai S masing-masing alternatif dibagi dengan total S tersebut. Dari hasil ini, nilai V untuk ungkit restoran adalah 0,313. Nilai V untuk Amin Restoran adalah 0,338 dan untuk EPI Restoran adalah 0,348. Nilai preferensi inilah yang menentukan urutan peringkat ketiga restoran. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode weighted product, restoran yang memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu 0,313
348 sehingga dinyatakan sebagai alternatif terbaik di antara ketiga restoran. Amin Restoran menempati posisi kedua dengan nilai 0,338 dan Ungkek Restoran berada di posisi ketiga dengan nilai 0,313. Metode weighted product memberikan hasil penilaian yang objektif karena mempertimbangkan bobot, jenis kriteria, serta nilai performa setiap alternatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode weighted product mampu memberikan perhitungan yang objektif dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang diterapkan.